Silahkan Monsinyur. Suaranya mungkin bisa diaktifkan dulu Monsinyur. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Monsinyur. Iya. Ya, selamat malam. Ya, silakan Monsinyur. Saya memulainya. Ya, Ya, silakan betul, Monsinyur. Sekarang kita masuk dalam sisi firman. Perkenalkan dulu Monsinyur, mungkin kita mau kenalan dulu banyak nih. Kita dari Sulawesi. Monsinyur udah pernah ke Sulawesi belum Monsinyur? Udah sampai, pernah Makassar. Makassar udah, tapi Palopo kayaknya belum ya Monsinyur? Belum. Palopo itu jaraknya masih 8 sampai 9 jam dari Makassar. Iya. Kalau kita jalan itu sudah mau dekat ke daerah tengah. Yang jauh dari Makassar. Ini kita ada namanya PDKK Santo Mikael Palopo. Di dalam selsum kita ini bukan hanya orang Palopo, Monsinyur. Puji Tuhan, ada berkah dari corona ini, dari pandemi ini, menyatukan kita dalam satu tempat di waktu yang sama, tanpa harus bertemu di satu tempat yang sama juga. Kita ketemunya di tempat yang sama di dunia maya. Iya. Zoom online ini. Di sini ada, selain ada Palopo, Monsinyur, ada dari Makassar, ada juga dari Kuala Lumpur. Ini bergabung dengan kita, ada beberapa orang dari Kuala Lumpur. Dari PDKK Hati Kudus Yesus dari Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, begitu. Iya, Monsinyur. Selanjutnya mungkin kita mau persilahkan Monsinyur untuk memulai memberikan kita firman. Silahkan Monsinyur. Iya. Baik, jadi firman yang saya ajak untuk kita baca bersama malam ini itu dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Jadi di situ dikisahkan tentang kelahiran Yesus. Memang saya diminta untuk membicarakan tentang tema menjaga dan merawat Kristus di hari Natal. Maka sebagai teks dasar dari permenungan kita bersama, saya mengajak kita untuk melihat teks kelahiran Yesus bab 2 ayat 1 sampai 7. Kita bisa membaca bersama ya teksnya itu, atau bisa melihat teksnya. Saya bacakan ya teksnya. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria tunangannya yang sedang mengandung. Di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena
tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini menjadi teks bersama kita yang menjadi dasar permenungan kita malam ini. Nah, dari dasar tema ini, saya mencoba mengajak kita sekalian untuk melihat bersama apa yang bisa kita lakukan dalam konteks menjaga dan merawat Kristus di hari Natal. Apa yang dimaksudkan dengan kita menjaga dan merawat Kristus? Bukankah misalnya sebaliknya ya, kita menyatakan bahwa Kristus yang menjaga dan merawat kita? Nah, sebelum masuk ke dalam permenungan lebih lanjut tentang makna dari menjaga dan merawat Kristus di hari Natal, saya menuliskan ya teks itu dalam bentuk puisi Natal. Saya membacakan begini. Diiringi suara riang para malaikat, bersama derap langkah gembala, dihantar bintang kaum Majus, mari kita ke Bethlehem, mengucap salam pada Bunda, menyapa juru selamat di palinggan, mengecup sang penebus dalam kain lamping, menggendong dia dalam hati sembari membisikkan kado iman sejati. Jesus, my Lord, my God. Thanks a lot. Nah, ini boleh dikatakan semacam gubahan dalam bentuk puisi, berita Natal, berita kelahiran dari teks Injil tadi. Bahwa memang kita semua dalam peristiwa Natal, kita diajak, mari kita ke Bethlehem. Dan apa yang kita temukan di sana? Tentu kita menemukan yang paling pokok ialah bahwa Allah datang menjumpai manusia. Allah memberikan dirinya untuk kita. Allah menghadirkan dirinya bagi kita. Bagi saya ini hal yang menjadi dasar atau hal penting yang kita pegang sebagai bagian inti dari perayaan Natal, bahwa Allah memberikan dirinya. Allah menjumpai kita manusia dan hidup di tengah-tengah kita manusia. Allah menghadirkan dirinya, dia tidak lagi berada di luar kehidupan kita. Tapi dia hadir, berjalan bersama kita. Maka gelar yang diberikan oleh Allah itu ialah Immanuel, Allah beserta kita, itu sungguh menjadi anugerah besar bagi kita. Nah, secara lain dapat juga dikatakan bahwa Natal artinya Allah yang menghadirkan dirinya untuk kita, berarti Allah juga secara tertentu bisa dikatakan Allah meminta perhatian kepada kita. Jadi Allah, kita sebagai manusia bukan saja hanya memperhatikan sesama kita, alam ciptaan, tapi juga Allah yang hadir ini. Dia hadir pasti supaya kita memberi perhatian kepada dia. Memang dia hadir untuk memberikan perhatian kepada kita, manusia dan alam ciptaan ini, tetapi di sisi lain,
ialah dengan kehadiran dia, dengan dia hidup di dunia ini, hadir di dunia ini, maka dia hadir untuk menjadi perhatian dari kita pula. Sehingga secara tertentu kalau kita memberi perhatian kepada dia, mengasihi dia, menerima dia, itu kan berarti kita beriman kepadanya. Iman berarti secara lain juga dapat dikatakan bahwa saya memberikan perhatian akan kehadiran Tuhan itu. Maka bagi saya kita bisa mengatakan juga Natal adalah pernyataan dari Allah hadir dan kita meminta, dan Allah meminta perhatian dari kita manusia ini. Jadi di satu sisi Allah memberi perhatian kepada kita, tetapi di sisi lain ialah dengan kehadiran Allah itu berarti kita mempunyai Allah yang meminta perhatian dari kita. Nah, kita meneruskan dan saya mengajak kita untuk memahami apa artinya menjaga dan merawati Kristus di hari Natal ini. Bagi saya, sebelum kita masuk ke bagaimana merawat dan menjaga Kristus di hari Natal ini, kita mendalami apa makna Natal itu sendiri. Apa arti merayakan Natal bagi kita menurut Alkitab dan menurut pandangan gereja kita pula. Nah, saya melihatnya dari segi 4 hal yang bisa kita angkat dalam kesempatan ini. Yang pertama ialah Natal adalah merayakan luhurnya sebuah tindakan bercorak berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Karena kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar manusia terbebas dari dosa. Manusia yang telah jatuh dalam dosa seharusnya akan mati menanggung dosa-dosanya. Namun Allah yang Maha Pengasih itu dan penyayang rela mengutus putranya ke dunia untuk menemani dan menghantar manusia kembali kepada Bapa. Jadi karya penyelamatannya membawa konsekuensi yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Jadi di satu sisi saya melihatnya Natal ini berarti kita merayakan luhurnya sebuah tindakan yang bercorak berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi ini. Jadi Allah itu mengorbankan dirinya. Dengan peristiwa Natal ini mulailah karya penyelamatan Allah itu. Dan dia mengutus anaknya ini ke dalam dunia ini. Maka bagi saya tentu peristiwa ini memberikan kekuatan bagi kita dalam artian dalam makna hidup kita sehari-hari. Dengan melihat bahwa mengorbankan diri untuk kebaikan sesama itu merupakan satu cara kita untuk merawat dan menjaga, boleh dikatakan semangat Kristus itu dalam kehidupan kita. Mengorbankan diri, berjuang untuk kebaikan sesama kita. Boleh dia katakan, ambil contoh, misalnya seorang kepala keluarga yang mesti memiliki semangat berkorban melalui kerja keras, entah itu di pabrik, entah itu di perusahaan, atau di pertanian, atau di pasar, dia berkorban demi mempertahankan hidup yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Atau juga misalnya pada masa pandemik ini, di mana banyak tenaga medis kita yang mungkin
berjuang atau yang berjuang dan memiliki semangat berkorban demi kesehatan orang lain atau pasien yang misalnya terkena virus COVID ini. Jadi Natal bagi saya ialah kita merayakan luhurnya sebuah tindakan yang berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Hal yang kedua dari peristiwa Natal ialah bahwa Natal adalah merayakan perayaan solidaritas yang begitu mendalam dari pihak Allah terhadap kita manusia. Anak Allah yang kudus rela datang ke dunia dan menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa, namun ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau hamba agar bisa menyelamatkan kita. Nah, tindakan solidaritas Allah ini menurut saya mesti mendorong kita untuk bersedia solider pula dengan orang-orang lain, terutama orang-orang yang tampaknya kurang beruntung secara ekonomis atau juga secara psikis pun secara sosial juga. Jadi semangat solider kita satu kepada yang lain itulah yang juga menurut saya ditampilkan secara luar biasa oleh Allah itu sendiri dalam peristiwa Natal ini. Maka bagi kita yang merayakan Natal, mestinya juga semangat solider kita satu kepada yang lain itu semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan bagi saya itulah juga salah satu cara kita untuk merawat dan menjaga Kristus di hari Natal ini. Hari Natal menjadi menjadi dorongan bagi kita untuk membangun semangat solider, semangat saling memperhatikan satu sama lain. Terutama misalnya dalam kehidupan keluarga-keluarga kita ataupun juga dalam masyarakat kita. Yang ketiga ialah bahwa Natal adalah sebuah tindakan Allah yang menekankan keutamaan hidup dalam kesederhanaan yang tulus dan suci. Jadi mungkin ini agak bertentangan dengan tren manusia mau hidup mewah, tetapi pilihan Allah yang kita lihat dalam perayaan Natal justru dia memilih kesederhanaan, jalan kesederhanaan yang tulus dan suci. Hidup dalam kesederhanaan adalah pilihan Allah. Anak Allah yang kudus lahir bukan di kota Yerusalem, tetapi kita tahu di kota kecil Bethlehem kan, itu desa. Dia juga tidak lahir di istana, namun dalam palungan atau di kandang, tempat makanan ternak disediakan. Dia juga tidak lahir dalam keluarga raja atau bangsawan yang terhormat. Juga tidak dalam keluarga orang kaya, tetapi di dalam keluarga tukang kayu yang sederhana, Yusuf dan Maria. Kemudian, berita kelahirannya yang pertama-tama diberitakan bukan kepada para raja, namun kepada para gembala domba yang sederhana. Jadi hemat saya itulah pilihan Allah menghadirkan dirinya ke dunia ini melalui jalan kesederhanaan. Tentu bukan berarti bahwa ya kita mau hidup dalam kemiskinan saja lalu tidak berjuang menjadi orang yang malas. Tidak. Tetapi di satu sisi hemat saya yang penting di sini kita menyadari bahwa Allah memilih jalan kesederhanaan untuk menghadirkan dirinya dalam dunia ini. Menurut saya itu juga sesuatu yang luar biasa jalan Allah ini, yang berbeda dengan jalan kita manusia yang seringkali kita mau bermegah-megah. Jadi Allah terus-menerus memilih jalan sederhana dan jalan tulus
untuk melaksanakan misi penyelamatan umat manusia. Kita tahu juga kemudian kehidupan Yesus di Nazaret dan masa pelayanan publiknya juga ditempuhnya dalam kesederhanaan. Pilihan Yesus ini amat berlawanan dengan ketamakan kita anak-anak manusia masa kini. Roh ketamakan, konsumtif, dan kenikmatan dunia menyebabkan manusia jatuh dalam tindakan. Seperti misalnya kan kita menyaksikan orang yang korupsi uang negara atau uang pemerintah. Kecenderungan orang juga mengeksploitasi alam atau mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya demi kenikmatan hidup manusia yang berlebih-lebihan. Maka bagi saya, merayakan Natal mestilah menghantar kita untuk kembali memilih jalan kesederhanaan dalam hidup kita, membebaskan diri kita dari nafsu konsumtif, nafsu mengeksplorasi atau mengeksploitir orang lain ataupun kekayaan alam ini. Nah, sekali lagi bagi saya itulah juga salah satu jalan kita merawat dan menjaga semangat Kristus yang ditampilkan oleh Kristus melalui Natal ini. Dan yang terakhir, para saudara-saudari yang saya kasihi, Natal ini adalah sebuah pesan keselamatan dari Allah kepada segala bangsa dan kepada seluruh dunia. Jadi perayaan Natal sebenarnya adalah perayaan bagi semua orang dari segala bangsa. Dan itu kan dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir juru selamat yang membawa sukacita bagi seluruh dunia. Seperti disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Malaikat tersebut mengatakan bahwa kabar yang dibawanya ditujukan bagi segala bangsa. Hal ini juga nampak dari kedatangan orang-orang Majus dari timur, yang kita sebut 3 raja dari timur. Mereka dituntun oleh Allah sendiri untuk menyembah juru selamat yang baru lahir. Jadi sebenarnya perayaan Natal ini bukan hanya perayaan khusus bagi kita, orang yang mengikuti Kristus, tapi perayaan bagi seluruh dunia ini. Maka dalam arti tertentu, pesan Natal atau warta Natal, message Natal itu mesti juga kita bawa kepada sesama kita. Tentu yang penting ialah cara yang kita sampaikan. Itu boleh dikatakan cara-cara yang dapat diterima oleh orang lain. Maka sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan ini secara sederhana, kalau kita mengatakan bagaimana merawat dan menjaga Kristus di hari Natal ini, bagi saya ialah pertama kita menyiapkan hidup kita untuk hidup dalam semangat siap berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi, tentu saja demi kebaikannya. Kita mengorbankan egoisme kita. Yang kedua, kita mewujudkan solidaritas kita dengan orang-orang lain, terutama orang-orang yang menderita. Kemudian kita membangun kesederhanaan hidup dalam ketulusan, dalam kebaikan dengan sesama kita, dan membangun persaudaraan sejati dengan semua orang dan alam semesta ini. Nah, itulah saudara-saudari yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu membantu kita semua untuk merenungkan apa arti lain atau arti yang kita pikirkan, renungkan bersama dalam merayakan Natal ini. Selain kita membuat macam-macam hal yang berkenaan dengan perayaan Natal ini, inilah kiranya beberapa pokok-pokok penting untuk menjadi perhatian kita tatkala kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal ini, tahun ini. Sehingga kita bisa merayakan Natal nanti dengan suatu semangat yang mau kita bangun, ialah tadi menjaga dan merawat Kristus di hari Natal. Terima kasih.
Baik, saya kembalikan waktu ke... Baik, terima kasih banyak Monsinyur, sangat menguatkan kita. Bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya ke kita, kita lebih buka untuk kita sharing satu sama lain, mengingat bahwa Natal itu semakin dekat ya. Benar nggak Monsinyur, semakin dekat Natal ini. Banyak yang biasanya riweuh dengan bikin kue lah, hubungin keluarga, ada yang mau mudik. Ternyata dari yang Monsinyur sampaikan ada sesuatu yang harus kita siapkan, yaitu hati kita. Hati kita yang harus kita siapkan supaya Natal itu tidak berlalu begitu saja, tapi betul-betul ada maknanya. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada yang mau sharing kah? Bagaimana nih persiapan Natalnya? Sudah sejauh mana? Pak Yosef tadi ada raise hand. Pak Yosef ada resen tadi, ada mau bertanya? Atau ada yang mau sharing? Saya mau mengundang kita, Bapak Ibu, adakah yang mau sharing tentang pengalamannya dalam masa-masa Advent? Sudah 3 minggu kita menjalani Advent. Adakah pengalaman khusus atau hal khusus yang Bapak Ibu mau sharingkan ke kita supaya kita sama-sama dikuatkan imannya? Boleh langsung di-unmute kalau ada yang bisa. Pak Yosef silahkan Pak, langsung unmute saja. Unmute Pak Yosef boleh? Sudah bisa itu? Suaranya di-unmute. Host bisa dibantu itu Pak Yosef. Halo, ya. Halo. Halo, ya. Ya, udah kedengaran ya? Ya, udah. Oke, baik. Saya teringat ya sekitar 20-an tahun yang lalu, pertanyaan yang sama waktu itu, waktu masih mudika di paroki, ada kawan yang bertanya kepada saya, kalau menurut Yosef, saya dipanggil ya, waktu itu, menurut Yosef, apa arti atau makna Natal bagi kamu? Dan Natal yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi saya menjawab ada dua atau tiga hal waktu itu. Bahwa Natal ya kita merayakan kelahiran Kristus ke dunia. Kristus yang adalah juru selamat atau sebagai Immanuel yang Allah beserta kita yang sebagaimana yang sudah dijelaskan Romo pada Monsinyur tadi. Kemudian saya katakan juga bahwa Natal adalah suatu tanda petik memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk kembali mengalami kebahagiaan atau sukacita yang sudah dirusakkan oleh dosa, karena Yesus telah datang dan mau menebus kita. Nah, yang terakhir saya menjawabnya begini, bahwa bagi saya pribadi, bahwa Natal itu memang kita rayakan pada setiap tanggal 25 ya, merayakan kelahirannya, tapi sesungguhnya Natal itu bisa kita rayakan setiap hari, karena Yesus yang Natal di kandang Bethlehem itu sesungguhnya dia sudah lahir di dalam diri kita, dalam diri saya, dan dari hari ke hari itu akan menyadarkan saya bahwa sesungguhnya Yesus sudah hadir dan menyadarkan saya bahwa dia datang sebagai Immanuel yang Allah beserta kita setiap saat. Dia bertumbuh dan berkembang dan selalu menyadarkan saya bahwa saya harus yakin dan percaya bahwa Yesus sesungguhnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia yang lahir di Bethlehem dan datang menyelamatkan kita. Sehingga Natal itu bukan hanya dirayakan pada tanggal 25 ya kita rayakan, tetapi sesungguhnya bisa juga kita rayakan setiap hari. Konkretnya adalah dengan melakukan tindakan kasih sebagaimana yang dikehendakinya, hidup dalam kesederhanaan dan saling berbagi kasih. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yosef sharingnya. Lain, adakah yang mau sharing lagi? Sudah ini? Ya silahkan Pak John, silahkan. Ya. Baik,
Shalom, Monsinyur Pascalis. Hai, salam. Ya, perkenalkan dulu saya. Saya John, mewakili teman-teman dari Persekutuan Hati Kudus Yesus di Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, selamat ya. Ya, sebenarnya tadi saya dan teman-teman sedang mengikuti misa live streaming dengan Komsos dan Pasar Bali. Ya. Untuk pelayanan kami para migran di Malaysia. Wow. Ya, saya juga terkejar-kejar supaya saya tidak boleh melepasi persekutuan doa bersama dengan Saint Michael Palopo karena ada Monsinyur sebagai pembicara. Terima kasih. Iya, dan temanya memang sangat tepat. Sesuai penjelasan daripada Bapak Monsinyur untuk memaknai hari Natal, untuk menjaga dan merawat Kristus di hari Natal, itu sebenarnya selama ini bagi saya khususnya, tidak tahu teman-teman yang lain, bahwa hanya menyambut kedatangan Kristus itu hanya melalui kesediaan-kesediaan secara material seperti beli baju, siapkan kue-kue seperti yang Saudari Nining tadi katakan, hal-hal yang daripada aspek jasmani yang selama ini kami siapkan. Iya. Akhirnya kami sendiri tidak mengerti bagaimana tugas atau tanggung jawab kami sebagai umat Kristus untuk menjaga dan merawat Kristus di hari Natal. Di sini, Monsinyur, saya sangat terkesan dan ini terjadi dalam keluarga saya dan juga dalam komunitas di atas 4 hal yang disampaikan oleh Monsinyur. Yang pertama adalah berkorban bagi orang yang kita kasihi demi kebaikannya. Yang pertama. Yang pertama ini banyak tidak terjadi dalam diri saya sebelum ini. Karena yang saya utamakan adalah hanya keluarga sendiri. Dalam masa yang sama itu, ketika jiran ataupun tetangga ataupun keluarga sedang dalam kesulitan, saya hanya bisa melihat bahwa itu adalah merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Jadi saya hanya berkorban untuk keluarga sendiri dan untuk diri sendiri. Nah, ketika saya mendengar penjelasan daripada Bapak Monsinyur bahwa semua tindakan saya selama ini sebenarnya tidak benar. Iya, karena terlalu egois, hanya untuk diri sendiri saja. Dan banyak lagi. Kemudian yang kedua, hal yang kedua adalah tindakan solidaritas Kristus harus mendorong kita untuk bersikap solider kepada orang lain dengan penuh semangat. Saya catat semua ini, Monsinyur, karena saya mau supaya 4 hal ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tanda aras dalam perjalanan iman saya bersama keluarga ke depan. Saya juga tidak mau menyia-nyiakan penjelasan Monsinyur daripada 4 hal malam ini yang sangat berguna, sangat bermanfaat, dan betul-betul saya percaya bahwa selama ini saya mewakili teman-teman kurang memahami ini dan tidak mengerti ini. Sehingga semangat solidar terhadap teman-teman itu menjadi hal yang nomor terakhir mungkin, Monsinyur. Iya. Kemudian yang ketiga,
Tindakan Allah yang menekankan kesederhanaan yang tulus. Ini karena Kristus dilahirkan di Bethlehem, di kandang binatang. Ya, seringkali saya sendiri tidak bisa mengerti ini. Kenapa Kristus memilih kandang Bethlehem, kandang binatang, untuk dia dilahirkan ke dunia? Saya percaya Bapak Monsinyur, bukan saya saja yang tidak mengerti, tetapi hampir semua orang Katolik tidak mengerti ini. Kenapa Kristus harus memilih kandang Bethlehem untuk supaya dia datang ke dunia? Nah, hari ini, malam ini, saya betul-betul mengerti penjelasan Monsinyur bahwa Kristus memilih kandang Bethlehem karena dia mau supaya pengikutnya, umatnya harus bersikap rendah hati seperti dia. Rendah hati dalam segala hal, rendah hati dalam pelayanan, rendah hati dalam berbicara, dalam berkomunikasi dan sebagainya. Terutama rendah hati di dalam institusi keluarga itu sendiri yang menjadi komunitas paling kecil, Bapak Monsinyur. Iya. Pengejaran ini saya melihat bahwa ketika teman-teman yang tidak bisa bergabung pada malam ini merupakan satu kerugian besar. Kerugian besar, Bapak Monsinyur. Iya. Yang keempat, yang terakhir. Natal adalah sebuah pesanan keselamatan dari Allah kepada segala bangsa. Ya, hari ini, selama ini, saya hanya bisa membawa Natal itu menjadi pesan keselamatan hanya untuk istri dan anak-anak. Saya menyediakan uang perbelanjaan untuk mereka, beli baju baru untuk mereka. Dalam masa yang sama, saya tidak bisa mewartakan kabar keselamatan ini kepada jiran dan tetangga. Seperti itu. Apalagi kehidupan saya dan teman-teman di Batam itu bermacam-macam kaum, agama di situ hidup berdampingan. Dan melalui pesan Natal yang keempat ini, Bapak Monsinyur, itu sangat memberikan pelajaran baru terhadap saya dan keluarga agar pesan keselamatan dari Allah, dari Kristus ini jangan hanya untuk keluarga, tetapi harus mewartakan kepada jiran dan tetangga yang paling dekat dengan kita. Yaitu hidup harus berdamai, hidup harus rendah hati, harus sederhana, harus mempunyai semangat solidaritas yang tinggi terhadap orang lain, dan lain-lain. Baik, ini saja Bapak Monsinyur, terima kasih banyak. Saya mohon kepada Bapak Monsinyur untuk doakan saya dan keluarga, saya dan teman-teman dalam persekutuan doa hati kudus Yesus, supaya pelayanan-pelayanan kami ke depan sesuai dengan 4 hal yang disampaikan oleh Bapak Monsinyur dalam merawat dan menjaga Kristus di hari Natal. Terima kasih Bapak Monsinyur. Terima kasih, John, serta teman-teman di sana. Saya boleh menambah ya? Ya. Boleh, Monsinyur. Ini Trace ya. Jadi terima kasih untuk sharing ini. Nah, sharing ini kan memperlihatkan sebenarnya ada 2 hal ya. Pertama itu dalam merayakan Natal, memang kita merayakannya sebagai manusia yang juga secara manusiawi kita mempunyai perasaan, mempunyai sense tertentu. Artinya kan ada rasa sukacita, ada rasa gembira, ada rasa senang, dan sebenarnya merayakan satu perayaan tertentu seperti Natal ini juga kita gereja kita memberi kesempatan agar perasaan kita juga itu ditumbuhkan, dikembangkan. Maka
dalam kebiasaan-kebiasaan kita, seperti tadi Bapak John mengatakan, ya saya menghayati Natal itu ya dengan membeli pakaian yang baru, menyiapkan kue, menyiapkan makanan yang istimewa, dan kiranya itu juga bukan sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang juga karena ya kita manusia ini hidup juga berdasarkan perasaan-perasaan kita juga ya. Artinya kita harus mengembangkan rasa gembira, rasa sukacita, rasa solider kita dengan misalnya berbagi kegembiraan tadi. Antara lain, ya kegembiraan di waktu Natal, kalau kita belum punya baju baru, ya udahlah kita beli baju baru sebagai kenangan akan peristiwa Natal. Atau kalau hari-hari belum biasa makan kue ini atau belum disiapkan kue, nah, kita rame-rame menyiapkan kue itu dalam keluarga, memasaknya bersama untuk satu kesempatan istimewa merayakan Natal ini. Nah, ada suatu perayaan lahiriah yang amat dianjurkan oleh Paus. Jadi ada surat apostolik Paus itu berjudul tanda yang menakjubkan atau tanda yang mempesona. Dalam bahasa Latinnya ditulis signum admirabile, artinya tanda yang menakjubkan. Nah, surat Paus ini, Paus kita Paus Fransiskus, dia menulisnya pada tanggal 1 Desember tahun lalu, tahun 2019. Nah, dia menulis surat apostolik ini berkenaan dengan perayaan Natal, khususnya dia mengajak umat Katolik agar meneruskan tradisi yang sehat dalam gereja Katolik setiap perayaan Natal. Dan tradisi itu ialah tradisi yang bisa kelihatan, yakni membuat kandang Natal di gereja, di rumah-rumah kita, di kantor, atau di tempat-tempat umum lainnya kalau di daerah-daerah yang beragama Katolik, mayoritas misalnya. Tapi yang dia katakan bahwa tradisi yang khas Katolik memang ialah kita membuat kandang Natal. Dan dalam kandang Natal itu, di situ ditempatkan patung bayi Yesus di atas palungan, kemudian ada patung Bunda Maria dan Santo Yusuf, lalu ada para gembala, kemudian ada para malaikat, kemudian ada palungan, dan lain-lainnya. Kemudian menjelang pesta Tiga Raja ditambahkan 3 patung Tiga Raja itu. Nah, Paus dalam surat apostolik itu mengingatkan agar keluarga-keluarga Katolik membuat kandang Natal yang sederhana pada saat-saat kita mempersiapkan perayaan Natal. Dan dia menjelaskan di sana itu bahwa ya kandang Natal sendiri menjelaskan pilihan kesederhanaan Tuhan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam kitab suci. Kisah Lukas tadi 2:1-12 itu mengisahkan tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan dalam gereja Katolik kita memang mulai tahun 1223 dengan Santo Fransiskus dari Assisi, dia membuat kandang Natal ini. Nah, inilah salah satu cara mewariskan iman kita kepada anak-anak kita dalam keluarga. Maka saya mau menyampaikan juga pada kesempatan ini, ya baiklah kita juga selama persiapan Natal ini, ya kita membuat kandang Natal bersama di rumah-rumah keluarga kita. Biar kecil, biar sederhana, tapi disitulah mungkin itu akan menimbulkan pertanyaan untuk anak-anak. Kenapa Bapak menyimpan ini di palungan? Kenapa ada bayi Yesus? Kenapa tidak dibuat istana besar? Dan seterusnya. Nah, disitulah kita dibantu untuk merenungkan arti Natal itu. Nah, sekali lagi saya mau katakan
bahwa kita bisa merayakannya secara lahiriah, itu tadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang penting kita tidak jor-joran lah, misalnya kita berutang hanya untuk membeli baju baru misalnya, itu nanti tambah menderita kita. Jadi ada unsur lahiriah yang menurut saya baik dibuat agar orang merasakan, oh kita merayakan perayaan Natal. Tapi jangan lupa inti tadi, inti terdalam dari kehadiran Allah itu yang tadi saya tampilkan 4 pokok itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Monsinyur. Nah, saya juga mau bertanya nih. Tadi Monsinyur bilang masalah solidaritas. Kalau saya sekarang nih ya Monsinyur, dalam kondisi ada satu masalah kita yang lumayan kayaknya trending di Indonesia saat ini. Iya. Di daerah Satu Raja kan lumayan daerah mayoritas Kristen. Namun saya sendiri agak bingung menghadapi situasi saat ini karena seolah-olah solidaritas itu buat saya menjadi pertanyaan besar karena kondisi ya masalah hari ini, politik hari ini itu malah membuat orang di sini jadi terpisah dua kubu yang sangat besar. Dan dari penjelasan Monsinyur, kita harus memaknai Natal ini bagaimana kita bersatu, entah itu agamanya beda, sukunya beda, agama yang paling kelihatan, kita susah untuk bersatu. Lalu bagaimana Monsinyur, karena Zoom ini tidak akan dilihat hanya oleh kita saja, akan kita share di dalam YouTube, akan dilihat oleh banyak orang. Mungkin Monsinyur bisa kasih kita saran bagaimana kita menyikapi problema agama yang saat ini cukup trending di negeri kita, Monsinyur. Iya. Ya, menurut saya ya kita kembali ke misi agama itu sesungguhnya. Jadi hampir setiap agama mengakui bahwa dia hadir atau ada untuk membawa keselamatan, untuk membawa kedamaian, untuk membawa kebaikan bagi semua orang. Jadi sebenarnya misi dasar dari hidup beragama itu ialah misi untuk membawa kebaikan bagi semua. Bukan hanya bagi kelompok tertentu, tapi bagi semua. Itu sebenarnya misi dasar kalau orang mau kembali ke hal dasar dari agama itu. Yang menjadi problem ialah tatkala agama itu campur aduk dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, disitulah orang akhirnya memanfaatkan, bahkan menjadikan agama itu sebagai sarana untuk kepentingan-kepentingan politik yang menjadi kepentingannya sendiri. Maka bagi kita yang merayakan Natal dalam hal ini, mari kita kembali ke semangat asli yang ditawarkan oleh Yesus Kristus itu. Dan dia membawa kedamaian, juru selamat kita, juru selamat. Artinya dia membawa keselamatan, dan keselamatan itu dibawakan, dihadirkan untuk semua, untuk seluruh dunia. Maka dalam arti ini sebagai orang yang mengikuti Kristus itu, kita tidak terbawa-bawa oleh persoalan-persoalan politik, apalagi oleh semangat sektarian yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan beragama kita. Disitulah menurut saya pesan Yohanes Pembaptis yang mengatakan bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu dalam ajaran Kristus ialah mencintai sesama kita, mengasihi sesama kita, siapapun dia. Dan kita mau kembali ke jalan bahwa kita mau membangun hidup kita menurut ajaran Kristus, menurut kehendak Kristus, bukan mengikuti pandangan-pandangan para politisi misalnya, apalagi kalau itu justru membawa perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Maka dalam arti inilah menurut saya situasi yang ada di Indonesia ini menolong kita juga
untuk bertanya pada diri kita, apa yang saya sumbangkan sebagai orang beragama ini? Apakah saya sumbangkan hal yang membawa semangat perdamaian, membawa semangat persatuan, saling menghormati sesama saya berdasarkan iman saya, atau justru sebaliknya? Maka saya kira ini juga pesan Natal untuk kita, seperti Kristus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, Dia adalah juru selamat bagi semua, bagi seluruh dunia, itulah panggilan kita. Dan disitulah menurut saya inti terdalam atau inti dasariah dari agama yang ada. Terima kasih. Terima kasih banyak, Monsinyur. Seperti yang Monsinyur tadi sampaikan dan sharing dari teman-teman, yang saya tangkap adalah bagaimana kita merawat Kristus di hari Natal, ya kita merawat diri kita dan kita merawat hubungan kita dengan orang lain. Kasih yang sesungguhnya bukan hanya ke diri kita, tetapi lebih bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, apapun bentuk dan perbedaan yang ada di antara kita. Baik, jika ada yang masih mau sharing, saya persilahkan satu orang. Kalau tidak, kita lanjut. Ya, saya mau bertanya, Monsinyur. Oh, silahkan. Ya, berarti Monsinyur, Katolik itu identik dengan pohon Natal ya. Selama ini kita taunya kandang Natal itu di gereja saja, di rumah-rumah ya pohon Natal. Terus kenapa harus di minggu keempat? Saya yakin di sini ada yang sudah pasang pohon Natal di rumahnya, Monsinyur. Apakah aturannya memang minggu keempat saja nanti baru boleh pasang pohon Natal? Terus mungkin ada tips dari Monsinyur bagaimana kita bisa menjalankan keempat hal tadi yang Monsinyur sudah sampaikan. Karena pada saat kita lagi on fire, mungkin kita bisa, oh ya saya solidaritas, tapi saat ada masalah atau apa, kita menjauh. Jadi bagaimana keempat hal yang Monsinyur sampaikan itu boleh ada tips-tipsnya mungkin. Begitu, Monsinyur. Termut, Monsinyur. Ya, yang pertama ya menyangkut aksesoris, boleh dikatakan pohon Natal, kemudian ada kandang Natal ya. Yang khas memang dari kita ialah kandang Natal itu. Kemudian dalam tradisi di Eropa itu ada pohon Natal. Pohon Natal ini kan diambil dari pohon cemara yang memperlihatkan bahwa pohon ini kan pada musim gugur maupun musim dingin dia tetap bertumbuh segar. Ini sebenarnya itulah juga yang mau ditampilkan di sana, juru selamat yang membawa kedamaian, membawa harapan dan membawa kehidupan pun dalam situasi seperti musim di sana lah itu. Kemudian kan ya mungkin demi mudahnya orang membeli pohon Natal dan kemudian ya kebiasaan tradisi kandang Natalnya agak ruwet jadi tidak dibuat gitu. Nah, kalau pernah tinggal di Italia, itu di Italia itu amat heboh sekali dengan kebiasaan tradisi Katolik yang buat kandang Natal ini. Hampir ada semacam festival, ada bahkan mereka keluarga-keluarga atau desa-desa, kampung-kampung itu berlomba-lomba membuat kandang Natal dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya tadi mengingatkan itu surat apostolik Paus yang berjudul Signum Admirabile, nanti bisa dicari di Google, itu ada. Itu bagus kalau juga dalam persiapan Natal ini kita membaca Signum Admirabile dari Paus tentang kandang Natal itu. Jadi untuk hal ini memang kita menyiapkannya pada minggu-minggu terakhir ya, sebagai karena kita pada masa Advent dari awal itu memang masuk dalam satu masa liturgis yang secara khusus kita mempersiapkan dan persiapan
mendekat ialah pada minggu yang keempat itu. Sehingga itu dianjurkan oleh gereja, biarlah pada minggu yang terakhir itu orang mulai memunculkan atau menghiasi gerejanya atau rumah-rumahnya dengan pohon Natal ini. Soal itu bisa dibuat di rumah masing-masing, ya baik sekali. Karena dengan cara itu kita juga membawa perayaan Natal itu di rumah kita masing-masing. Apalagi kalau kita menghayati gereja domestika kan, gereja itu gereja rumah, itu mau kita tumbuhkan, kita tampilkan juga dalam konteks perayaan Natal ini. Sehingga kita membuat kandang Natal yang sederhana, bukan hanya di gereja-gereja, di gereja-gereja paroki atau kapel, tapi juga di rumah kita masing-masing. Jadi itu juga membantu semacam berkatekese dan mengingatkan kita. Jadi menurut saya boleh saja disiapkan pohon Natal, karena mungkin lebih mudah untuk itu. Tapi juga hal yang khusus menurut saya mengingatkan kita kisah Injil itu yang ditampilkan, digambarkan ya dengan membuat kandang Natal yang sederhana. Kalau saya pribadi itu saya begitu terkesan dengan membuat kandang Natal karena masa kecil saya juga itu diisi dengan ya senangnya membuat kandang Natal, mencari jerami, kemudian membuat palungan, lalu menempatkan bayi Yesus, dan ini kemudian ya kita berlutut di depan kandang Natal itu, kita berdoa bersama dalam keluarga, apalagi itu dibuat dalam keluarga. Ada lampion juga sebagai, atau dulu lampu lentera. Jadi kenangan itulah yang bagi saya menurut menurut saya bagus kita bangkitkan juga pada diri anak-anak kita, sehingga kesan kita hanya pergi berbelanja di toko-toko saja itu saya kira ya boleh saja lah, tapi jangan sampai hanya itu yang orang ingat. Baiklah orang ingat juga, oh ya kami membuat kandang Natal bersama di keluarga, mencari rumput, bagaimana dibuatnya, lalu buat bintang kecil, malaikat, dan seterusnya itu. Jadi itu mengenai satu hal. Lalu mengenai bagaimana hal-hal yang keempat hal tadi diwujudkan dalam hidup sehari-hari, ya menurut saya itu bisa kita lakukan dalam hal-hal yang kecil-kecil saja ya. Dalam artian dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita misalnya punya semangat berkorban untuk orang lain ya. Misalnya kalau dalam keluarga kan seorang bapak keluarga yang suka merokok misalnya ya. Asapnya itu kan merugikan orang lain kan, apalagi anaknya atau istrinya. Belum lagi kalau anaknya masih bayi. Ini kan dari sudut kesehatan itu merugikan. Apakah saya dengan tahu dan mau melihat, ya saya korbankan keinginan saya tadi, atau kecanduan misalnya itu, ya sudah saya lepaskan rokok. Demikian juga di tempat umum kan, misalnya begitu. Tapi seringkali kan karena egoisme kita, lalu kita tidak peduli orang lain. Menurut saya kepedulian itu menjadi bagian dari penghayatan Natal kita. Karena Allah peduli terhadap kita. Peduli juga misalnya memberi kepada orang-orang yang miskin. Jadi menurut saya dalam hal-hal yang sederhana itu disitulah kita merayakan Natal kita. Soal misalnya dimensi universalitasnya, ya kita menjadi orang-orang Natal yang siap bergaul dengan siapa saja, biarpun dia beragama lain. Dan justru itulah Natal ini memperkuat semangat solidaritas, semangat nasionalisme kita, bahwa karena orang Indonesia adalah bukan orang dari satu suku tertentu saja, kita semua hidup dalam keberagaman. Nah, kalau menghayati Natal sungguh-sungguh dengan berita tadi,
bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, ya bisakah kita juga yang merayakan Natal ini menjadi manusia yang membawa sukacita, damai bagi semua orang dalam masyarakat kita. Kurang lebih begitu. Oke. Ya. Saya tangkap. Terima kasih, Monsinyur. Ya, jadi mulai dari hal yang terkecil dulu di rumah kita. Kita peduli sama orang sekitar kita. Ya, dikulik lagi nih, dicolek nih siapa yang ngerokok. Stop merokok. Oh ya, ada ya. Banyak yang merasa nih, Monsinyur. Iya kan, polusi udara jadinya itu juga. Iya, udah corona ditambah rokok lagi, tambah besar ya ancamannya bagi kita yang tidak merokok. Iya kan, mempengaruhi paru-paru itu kan. Iya, betul, sudah mulai betul, gerah-gerah ini merasa nih. Semoga ya mulai malam hari ini ada dorongan untuk stop ya. Monsinyur nih langsung bilang bertobatlah, berhenti merokok. Monsinyur yang bilang ini, bukan istrinya. Semoga pemusiknya berhenti merokok. Itu sudah. Baik, terima kasih banyak Monsinyur. Kita bisa semakin dikuatkan malam hari ini. Semoga nih sedikit minggu lagi kita bisa lebih siap, bukan cuma bajunya siap, kuenya siap, makanan siap, dompetnya siap, tapi hatinya siap. Siap berbagi ke orang lain. Amplop Advent jangan sampai lupa diisi. Kalian kita mengingatkan ya Monsinyur. Oh gitu ya. Amin, amin. Amplop Advent nih jangan sampai udah ada di rumah belum diisi. Mari kita menyiapkan diri kita untuk benar-benar menyiapkan seluruhnya untuk nanti Natal. Baik, saya mau menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu kita, PD online kita, yang ingin memberikan persembahan kasih boleh melalui nomor rekening Danamon atas nama PDKK Santo Mikael Palopo. Ini QR-nya boleh langsung di-scan. Silahkan bagi yang mau langsung scan. Nanti juga akan dibagikan di grup ini ya, barcode-nya untuk nanti di-scan bagi Bapak Ibu yang mau ikut dalam persembahan kasih untuk PDKK Santo Mikael Palopo, supaya PDKK kita ini tetap berjalan, bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan untuk minggu depan kita akan bersama Bapak Vike Palopo, Bapak Pastor Martinus Pasomba, hari Senin. Jadi kalau hari ini hari Minggu, minggu depan kita hari Senin. Jamnya tetap jam yang sama, jam 7 waktu Indonesia Tengah, tanggal 21. Mari ajak teman-teman kita, kerabat kita, keluarga, orang dalam rumah, supaya semakin banyak yang merasakan berkat dari PDKK Zoom ini. Baik. Selanjutnya, Monsinyur, boleh kakak minta berkat, doa dan berkat. Tadi kita juga mau mohon doa untuk teman-teman PDKK di Malaysia, Monsinyur. Iya. Teman-teman PDKK, dan mohon doa juga untuk pasangan Resya dan Jimmy, Monsinyur, yang merayakan ininya wedding anniversary-nya ke-14 tahun. Oh, siapa tadi? Resya dan Jimmy. Oh, Tresia dan Jimmy. Ya, WL kita, Monsinyur. Oh, begitu. Iya. Ketua PDKK. Iya. Baik sekali. Saya pikir pasangan hidup untuk Nining, Monsinyur. Nanti dulu. Iya. Silakan. Ya, Tresia dengan siapa tadi? Jimmy. Jimmy. Baik, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh berjumpa dengan para saudara-saudari kami dalam PDKK Santo Mikael Palopo dan juga teman-teman kami yang sedang berjuang menjalani kehidupan mereka, entah itu di Malaysia ataupun juga di tempat lain yang bergabung dalam persekutuan doa ini. Kami juga bersyukur karena Engkau menggerakkan saudara-saudari kami ini untuk membangun kehidupan beriman mereka melalui persekutuan doa ini. Kami malam ini merenungkan
apa yang sebenarnya Engkau kehendaki agar kami laksanakan, terutama dalam persiapan kami merayakan Natal nanti. Kami ingat juga secara istimewa pada kesempatan ini, pasangan suami istri, Tresia dan Jamie. Mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Semoga karena merayakan Natal, hubungan keluarga, hidup mereka sebagai suami istri sungguh-sungguh mengikuti teladan Bunda Maria dan Santo Yusuf yang merawat dan menjaga anaknya Yesus Kristus dalam keluarga mereka. Dan semoga demikianlah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Tresia dan Jamie. Dan tentu saja untuk semua keluarga-keluarga yang ikut serta dalam PDKK Santo Mikael Palopo ini. Allah Bapa di surga, kami akan meneruskan perjuangan hidup kami masing-masing, apapun bentuknya. Berkatilah keluarga-keluarga ini, berkatilah segala pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, dan berkatilah anak-anak mereka, serta orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan hidupnya. Kami mohonkan agar kami semua dalam persiapan Natal ini, kami sungguh-sungguh mengalami sukacita, menerima Kristus yang kami rayakan pada waktu Natal nanti dengan sukacita, dengan penuh kedamaian, dan juga dengan penuh iman akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami berjalan bersama dalam semangat yang teguh, kuat, menghadapi persoalan hidup ini, karena kami menyadari Engkau adalah Allah Immanuel, Allah beserta kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup, karya, cita-cita kita, dan semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik.